Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa, hafizakumullah. Sebentar lagi kita akan menghadapi salah satu yang menjadi agenda wajib bagi setiap muslim, yaitu berzakat. Terkait masalah zakat ini ada dua hal zakat yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama adalah zakatun nafs atau zakat jiwa kita yang sering dikenal juga oleh kita dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal. Terkait masalah dua zakat ini ada perbedaan yang sangat signifikan yang harus kita ketahui bersama karena ini menjadi satu kewajiban rutin bagi setiap diri kita. Bagi siapapun yang mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka wajib menunaikan zakat ini apabila sudah masuk kepada klasifikasi orang yang telah diwajibkan oleh syariat untuk membayar zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat setiap jiwa yang mana diwajibkan atas tiga kondisi pada seseorang. Yang pertama, pada saat orang tersebut berstatus sebagai muslim, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua, dia hidup sampai pada batas terbenamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri. Maka ketika kemudian ada orang, entah itu masih bayi ataupun sudah sepuh, sudah tua begitu, di hari terakhir bulan puasa setelah asar dia meninggal dunia, maka pada orang tersebut tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Ataupun misalkan ada seorang bayi yang dia terlahir setelah maghrib, setelah ghurubus syamsi, setelah terbenamnya matahari, maka tidak ada kewajiban bagi bayi ini untuk dibayarkan zakat fitrahnya. Kemudian yang terakhir, syarat orang yang wajib atau diwajibkan membayar zakat fitrah adalah pada dzalikal yaum, di malam hari raya ataupun di hari raya tersebut, orang tersebut punya kelebihan rizki untuk dikonsumsi baik bagi dia maupun bagi keluarganya. Jadi syarat yang ketiga ini adalah selama dia punya kelebihan an quwwatih wa quwwati iyalih fi dzalikal yaum, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathul Qarib, pada malam itu, malam Idul Fitri atau di hari raya Idul Fitrinya, dia dari yang dia konsumsi bersama keluarganya, yaitu keluarga yang wajib dia nafkahi meliputi anak misalkan, orang tua, dan ada kelebihan, maka dia wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Atau kita analogikan begini, kita asumsikan saja, orang makan ini berapa on sih? Orang makan berapa on? Oke lah, mungkin banyak-banyaknya orang makan, ya, untuk dimakan malamnya sama hari raya Idul Fitrinya satu orang 7 on. Artinya ketika dalam satu keluarga ada ayah, ada ibu, 2 anak, dia memiliki 4 kali 7 on misalkan. Asumsinya berarti sekitar 2,8 kilo. Sementara dia punya kelebihan daripada itu, maka orang tersebut sudah diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kenapa dari hal ini kita harus tahu? Banyak dari masyarakat kita yang bahkan mereka karena ketidaktahuannya, ketidakfahamannya terkait masalah ini tidak membayar zakat fitrah karena dianggapnya saya ini termasuk fakir, saya ini termasuk miskin. Yang mereka berasumsi standar kefakiran atau standar kemiskinannya ini disamakan dengan orang yang wajib membayar zakat mal. Lalu bagaimana zakat mal tersebut? Nah, zakat mal ini standarnya berbeda. Ketika seseorang mempunyai harta, ya, simpanan uang misalkan, emas atau harta dagangannya dia sudah mencapai 1 nisab, sudah mencapai daripada standar dia diwajibkan untuk membayar zakat dan sudah mencapai 1 haul, perputaran 1 tahun, maka wajib membayar zakat mal. Lalu berapa nisabnya? 85 gram. Nah, asumsinya begini, andai kata saat ini harga emas murni 24 karat itu 1 gramnya 1 juta rupiah, berarti ketika orang mempunyai uang 85 juta rupiah dan ini dia kepemilikannya sudah 1 tahun, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwasanya ketika kita berbicara masalah zakat fitri atau zakat fitrah, maka standarnya sesederhana itu.
selama di malam hari raya Idul Fitri, kemudian atau di hari raya Idul Fitrinya kita punya kelebihan yang untuk kita konsumsi, baik itu beras ataupun makanan pokok yang lain, gandum misalkan, maka kita wajib membayar zakat fitrah. Atau misalkan ada kasus seperti ini, andai dia punya satu keluarga dengan dua orang tua, misalkan ada ayah, ibu, satu anak, dia pada malam itu punya beras 5 kilo, tapi di kandang belakang rumah dia punya ayam jago 10. Ini terus nggak bisa, dengan alasan ini kepemilikannya dia itu tidak membayar zakat atau tidak diwajibkan membayar zakat fitrah, nggak boleh. Coba dikalkulasi, dikonversi menjadi uang, berapa itu ayam jago 10 ekor itu. Nah maka sangat salah kemudian apabila ada seorang muslim tidak membayar zakat fitrah dengan alasan karena masih status atau berstatus fakir ataupun miskin dengan ukuran kefakiran atau kepemilikannya itu sebagaimana kewajiban dalam membayar zakat mal. Maka kita harus pahami itu. Jadi terkait masalah zakat fitrah ini, ukurannya sebagaimana sudah kita bahas di depan tadi. Lalu seberapa besarkah yang harus dikeluarkan pada setiap jiwa? Ukurannya adalah setiap jiwa wajib mengeluarkan daripada zakat fitrah itu 1 sok dari makanan pokok. Makanan pokok di setiap daerah masing-masing. Kalau kita di Indonesia tentunya beras. Jikalau kemudian nanti di daerah yang memang makanan pokoknya gandum, kita mengeluarkan gandum. Nah 1 sok ini yang kemudian banyak perbedaan di antara para ulama kita ketika dikonversi menjadi kilogram. Nah kalau masalah ini dikonversi menjadi kilogram, panjenengan nanti mau memilih, oh 1 sak itu 2,7 kilo, 1 sak itu 2,8 kilo, atau 1 sak itu 2,9 kilo, ini monggo. Yang jelas ukurannya adalah 1 sok. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, selama orang itu mempunyai, ya sekali lagi, mempunyai 85 gram emas atau harta simpanan yang nilainya setara dengan itu, maka wajib mengeluarkan 2,5% dari harta tersebut. Jadi ketika diasumsikan harga emas murni 1 juta rupiah kali 85 gram, berarti 85 juta. Maka jika Anda sudah memiliki uang simpanan 100 juta dan sudah ada 1 tahun kepemilikannya, itu panjenengan wajib mengeluarkan 2.500.000 dari uang 100 juta tersebut. Nah kemudian tahun berikutnya kalau ternyata uang ini nanti panjenengan simpan dan masih mencapai 1 nisab atau setara dengan harga emas murni 85 gram, ya maka tahun depan wajib dizakati lagi. Maka ini harus diperhatikan. Jangan sampai kita menjadi umat daripada baginda Nabi Muhammad SAW yang diklasifikasikan oleh ulama ingkar terhadap zakat. Termasuk ingkar itu bagaimana? Misalkan kepemilikan harta kita sebenarnya sudah 1 nisab, punya uang 100 juta. Pada saat 11 bulan menuju ke 1 tahun sengaja dibelanjakan ke hal-hal yang memang untuk sengaja mengurangi nominal harta simpanan tersebut agar tidak menjadi 1 nisab. Nah ini nanti bisa diklasifikasikan kepada orang yang ingkar terhadap zakat. Lain halnya ketika berkurangnya karena kebutuhan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Misalkan baru 11 bulan 100 juta ini kemudian berkurang karena sebab anak kita sakit membutuhkan opnam, operasi yang kemudian menghabiskan biaya 20 juta, maka pada saat haul tiba atau pada perputaran 1 tahun tiba tinggal 80 juta, ya maka nggak wajib mengeluarkan zakat mal. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.